Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Blue Studio. Bagaimana dan kabarnya sobat? Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun sobat ya. Oke, baik, langsung saja sobat. Di sini saya akan membagikan bagaimana sih cara kita mengupload berkas portofolio pada laman ukin.ukmppg.id ya sobat ya. Nah, sebelum sobat mengupload berkas portofolio, tentunya khususnya buat sobat-sobat yang berstatus sebagai pendidik atau guru yang masuk ke dalam kategori mahasiswa PPG tahun 2023 ini, untuk masuk ke laman ini tentunya sobat harus sudah melalui namanya UKIN atau uji kinerja sobat ya. Nah, di sini saya akan ambil contoh bagaimana cara kita mengupload data portofolio yang sobat miliki ya sobat ya. Langkah pertama, setelah muncul laman seperti ini, sobat langsung saja di sini ada beberapa tab yang harus sobat isi sobat ya. Ada satu, kegiatan penelitian, kemudian kegiatan refleksi, kemudian kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan inovasi, kegiatan prestasi, kegiatan pengabdian, kemudian pembelajaran ini, kemudian yang paling bawah ini ada namanya studi kasus. Nah, sebelum sobat mengisi ini tentunya sobat harus bisa menyiapkan berkas-berkas yang perlu kita siapkan sobat ya. Di sini berkasnya sobat ya, ini ada semua file sudah dibuat menjadi bentuk PDF sobat ya, sesuai dengan ukuran maksimalnya tuh kalau tidak salah untuk upload berkas portofolio UKIN itu adalah 5 MB sobat ya, cukup besar sekali. Nah, ini merupakan contoh, ini sudah ada sertifikat yang bisa kita upload, kemudian ada karya inovasi, ada studi kasus, ada modul ajal atau RPP, kemudian ada PTK. Nah, ini semua perlu kita siapkan sobat ya. Langkah awal kita yang akan masukkan ini adalah fakta integritas sobat ya di sini ya. Oke, kita akan buka lagi kembali ke laman UKIN. Nah, setelah seperti ini, langkah pertama kita masuk ke kegiatan penelitian, dan publikasi. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 bagian ini wajib diisi karena yang ada logo ada icon bintang pada sudut kiri atas. Ini bisa perhatikan ya, ini semua wajib diisi. Kita klik. Oke. Pada bagian ini saya sudah upload fakta integritasnya sobat ya. Oke, sobat tentunya sudah tahu apa isi fakta integritas itu sendiri. Kemudian sebelum kita melakukan upload kegiatan penelitian dan publikasi ya, ini sobat buatkan dulu deskripsinya seperti ini sobat ya. Buat deskripsi seperti ini bisa sobat ketik dulu di Word atau sudah sobat siapkan sebelumnya pada laman Word maupun di Notepad ya. Nah, setelah itu kita coba turun ke bawah. Setelah selesai membuat deskripsinya, karena pada laman deskripsi ini nanti penilai atau dosen penilai ini sudah mengetahui pada bagian cakupan deskripsi ini ya, sesuai atau tidaknya nanti dengan PTK yang akan sobat upload itu sobat ya. Nah, kemudian setelah selesai kita klik simpan deskripsi seperti ini sobat ya. Setelah itu kita turun ke bawah, pada bagian ini sobat ada klik tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Saya ambil contoh ya, kita coba masuk ke sini. Nah, pada bagian ini sobat masukkan nama judul PTK yang akan sobat upload, kemudian penulisnya yang bersangkutan, kemudian jenis laporan ini bisa sobat pilih pada bagian ini, ada pilihannya. Kalau sobat hanya diseminarkan di sekolah, ini sobat bisa klik pada laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah ya, atau mungkin sobat PTK-nya bisa tingkat yang lain, nasional, provinsi maupun yang lain bisa pilih sesuai dengan PTK yang sobat buat ya. Oke, kemudian tempat publikasi ini adalah tempat di mana sobat membuat PTK tersebut. Kemudian tahun, ini tahun berapa PTK yang sobat buat gitu ya. Nah, setelah itu selesai. Nah, pada bagian ini jika sobat merupakan orang yang
penulis. Jadi pada bagian ini sobat cukup isikan satu, kemudian pada bagian ini juga satu dari penulis gitu ya. Artinya sobat tunggal, nggak ada orang lain sobat ya. Kemudian dokumen ini sobat bisa pilih di sini ada dua pilihan. Jika sobat upload datanya itu berupa file, ini sobat bisa file PDF, bisa sobat klik file gitu ya, dokumen file. Kemudian jika yang sobat tautkan pada file ini adalah berupa link, ini pilih ini, link YouTube maupun Google Drive gitu ya. Setelah semua selesai, silahkan sobat pilih simpan gitu ya. Ini klik upload ini sobat milih tadi sesuai dengan dokumen yang sobat pilih ya. Ini dokumen file ini bisa berbentuk PDF, JPG, dokumen ataupun yang lain, maksimal berukuran 5 MB. Jadi cukup besar sekali sobat ya. Oke, kemudian setelah itu klik simpan itu ya. Kita lanjut lagi, kita kembali, kita tutup dulu, kita coba kembali lagi ke bagian selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua ini ada kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini sobat bisa menyiapkan dulu seperti tadi deskripsinya. Kemudian untuk bagian upload fakta integritas sudah tidak usah sobat ya, karena dari awal sudah diupload tadi. Siapkan dulu deskripsinya, ini yang menceritakan tentang kegiatan refleksi apa yang sedang sobat lakukan gitu ya. Ini refleksi ini biasanya berkaitan dengan refleksi siswa dan refleksi guru sobat ya. Ini kemudian pengisiannya, ini langkah awal, nanti sobat klik icon plus ini, tambahkan kegiatan refleksi diri ya. Selanjutnya coba kita buka pada bagian edit. Oke, jenis kegiatan refleksi diri, kemudian jenisnya ini adalah yang sobat lakukan ya, refleksi pengembangan diri, termasuk ini deskripsinya. Kemudian permasalahan ketika sobat yang sobat hadapi ketika melakukan refleksi sobat ya. Kemudian langkah perbaikan apa yang sudah sobat lakukan pada tahapan berikutnya gitu ya. Perbaikan untuk setelah melakukan refleksi apa yang harus sobat lakukan. Kemudian tahun ini saya pilih di sini 2003 garis miring semester ganjil. Keterangan ini kalau masih berlanjut ya tulis berlanjut. Kalau sudah selesai ketikan selesai. Kita turun ke bawah. Di sini saya pilih dokumen file karena yang file yang saya punya ini adalah berupa PDF sobat ya. Turun lagi ke bawah. Di sini ada dokumen atau file, ini klik upload, nanti akan merujuk pada file yang akan sobat unggah. Kayak contohnya ini tadi sobat ya. Misalnya tadi apa nih? Ini tadi refleksi ya, refleksi. Oke, refleksi. Nah, di sini ada refleksi gitu ya. Klik nanti akan masuk ke bagian itu, bagian menu tadi. Kemudian nanti terakhir ada klik simpan. Oke, sekarang masuk lagi ke bagian selanjutnya, kita kembali. Kemudian bagian pencarian informasi baru. Nah, kita klik di sini. Untuk fakta integritas sudah tidak kita upload lagi, sudah di awal tadi. Siapkan dulu deskripsi kegiatan apa saja di sini yang sudah sobat ikuti, terutama untuk pengembangan diri sobat sebagai seorang pendidik atau guru ya. Di sini biasanya setiap melakukan kegiatan atau mengikuti seminar apapun itu selalu diberikan sertifikat, dan di sertifikat tersebut biasanya tertanam ada jumlah berapa JP-nya, jamnya gitu sobat ya. Itu bisa nanti bisa kita masukkan, kita upload sertifikatnya berupa file PDF atau scan PDF sobat ya. Sobat ceritakan semua apa yang pernah sobat ikuti pada deskripsi ini ya. Ini contohnya. Kemudian kita turun ke bawah, di sini ada tambahkan ya. Ini banyak sekali, kalau sobat memiliki banyak kegiatan yang sifatnya pengembangan diri, bisa tambahkan. Kita akan coba buka seperti apa sih dalamnya gitu ya. Ini contoh. Nah, ini kegiatan sebagai guru pamong, jenis paket kegiatan guru, ini dapatnya 3 jam sobat ya. Kemudian penyelenggara, ini sertifikat yang memberikan tuh dari mana. Kemudian peran Anda, peran sobat itu adalah misalnya di sini guru pamong karena ada mahasiswa PPL mengajar. Tempat melakukan PPL, kemudian tingkat
ini mahasiswa gitu ya, karena yang PPL itu adalah mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan ini biasanya kalau di sertifikat atau piagam ini tertera tanggalnya sobat ya. Kalau PPL biasanya agak lama sobat ya. Ini saya ambil contoh 3 Oktober sampai 3 Desember tahun 2019. Kemudian dokumen, karena kita yang akan kita upload ini adalah berupa sertifikat, scan sertifikat, kita pilih dokumen file sobat ya. Kemudian pada bagian ini akan muncul dokumen file untuk klik uploadnya, klik upload sertifikat yang sudah kita dapat tadi sobat ya. Ini maksimalnya adalah 5 MB sama kayak langkah sebelumnya. Setelah selesai kita klik tutup gitu ya. Contohnya misalnya ini tadi dokumen sebagai guru pamong kita cari di sini. Sertifikat guru pamong PPL ini sobat ya, kita upload, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian terakhir kita klik simpan gitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya sobat, kita kembali. Itu ada di sini yang wajib juga, ini kegiatan yang menghasilkan inovasi baru sobat, ini wajib diisi sobat ya. Kita klik seperti tadi dari awal, fakta integritas kita lewatkan karena sudah kita upload. Buatkan deskripsi, ceritakan di sini apa yang sudah sobat lakukan untuk membuat atau melakukan sebuah inovasi baru terhadap pembelajaran yang sedang sobat lakukan sobat ya. Ini bisa sobat ambil dari literasi dari browsing, yang penting sesuai dengan apa yang sedang sobat lakukan, khususnya dalam menghasilkan sebuah inovasi kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, simpan deskripsi ya, kita simpan deskripsi, kemudian kita turun ke bawah. Di sini sama, tambah kegiatan untuk menghasilkan inovasi baru, nanti akan sobat muncul seperti ini sobat ya. Nah, di sini kegiatan apa yang sudah sobat lakukan ya, pencarian untuk misalnya di sini kegiatannya kita ambil contoh membuat sebuah karya apa gitu ya, nama produknya kegiatan inovasi, kemudian peserta untuk yang kita rujuk itu adalah peserta didik. Di sini saya mengambil siswa tingkat sekolah dasar sobat ya. Kemudian jenis yang menjadi pokok pencarian motivasi inovasi baru, ini sebagai motivasinya rujukannya adalah melalui laman atau modul RPP LKPD, minimal ini 1 semester ya sobat ya. Ini kita bisa pilih, di sini ada pilihannya, sobat tinggal menyesuaikan. Selanjutnya di sini untuk bulan ketika sobat membuat inovasi baru, karya inovasi baru, ini sebutkan bulan dan tahunnya. Kemudian pemberian pengesahan ini bisa kepala sekolah sobat ya. Kalau hak ciptanya ini sobat menjiplak punya orang lain, kita isi. Tapi kalau ini karya sobat pribadi, sobat bisa cukup mengisikan dengan checklist. Kemudian jika sobat yang penulis, satukan 1 di antara 1 ya. Ini sama juga 1 dari 1 gitu ya. Dokumennya dokumen file berupa PDF, kemudian upload file ya. Ini yang saya ambil contoh filenya, di sini saya kasih tugas, saya kasih contoh ini karya inovasi tentang perkalian sobat ya. Ini saya upload, masukkan ke bagian ini, setelah itu klik simpan gitu ya. Oke, kita lanjut ke menu atau tab selanjutnya, kita kembali. Kemudian pada bagian kegiatan prestasi ini jika sobat memiliki piagam tentunya berkaitan dengan kompetensi yang pernah sobat capai, prestasi yang pernah sobat capai, bisa diisi sobat ya. Tapi karena saya tidak memiliki ini, jadi saya lewatkan sobat, ini tidak wajib diisi sobat ya. Kemudian kegiatan pengabdian ini juga tidak wajib diisi, tapi jika sobat ada, ini sobat bisa mengisinya pada bagian ini. Ini saya coba isi sobat ya, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Oke, fakta integritasnya kita lewatkan. Kemudian di sini pada bagian deskripsi siapkan dulu atau tulis dulu kegiatan pengabdian apa sih yang telah sobat lakukan ya. Biasanya
Ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah sobat lakukan, dan di situ biasanya ada piagamnya gitu ya. Ini saya ambil contoh. Ini pernah mengikuti pengukuhan pengurus Karang Taruna gitu ya. Itu ada surat tugasnya dari desa. Ini boleh sekali diupload sobat ya. Ini sebagai pengabdian kita ke masyarakat. Kemudian sebagai panitia kegiatan pramuka, ini ada piagamnya, jadi saya upload ya. Nah, di sini piagam yang diupload tentunya tidak ada kaitannya dengan pendidikan sobat ya, karena tidak tertera di situ ada pencapaian JP-nya, nggak ada. Jadi kita itu tulis di sini. Kemudian yang perlu disiapkannya adalah sertifikat juga jangan lupa, atau surat tugas. Pengukuhan pengurus ini juga bisa surat tugas kita buat berupa file scan PDF gitu ya. Setelah itu kita klik simpan deskripsi. Kemudian pada bagian ini nanti sobat awalnya sebelum seperti ini sobat tambahkan dulu ya. Kita akan coba di sini buka edit. Oke. Di sini kegiatannya misalnya setiap sertifikat atau surat itu pasti ada ya, kegiatan apa yang telah diikuti. Kemudian jenisnya ini bisa sobat pilih menyesuaikan Anda itu sebagai apa di sini ya, jenis kegiatannya. Misalnya di sini saya ambil berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa, itu sebagai apa gitu ya. Kemudian penyelenggara, karena di desa berarti pemerintah tingkat desa. Kemudian peran Anda sebagai apa pada surat tugas tersebut atau sebagai pada sertifikat atau piagam tersebut ya. Kemudian tempat pelaksanaan, kemudian tingkatnya ini di desa karena desa yang melaksanakan ya. Kemudian pelaksanaannya tanggal berapa dan tahun berapa. Kemudian terakhir ini pilih dokumen file, karena yang kita upload ini adalah berupa format PDF ya, surat tugas tadi. Kemudian klik upload, kemudian terakhir adalah simpan gitu ya. Oke, kita kembali lagi pada menu selanjutnya. Kita kembali. Yang ketujuh di sini ada rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Kita buka. Pada bagian ini sobat dirujuk di sini untuk yang pertama masukkan modul atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mana dalamnya ini sebelumnya kita isi seperti ini sobat ya. Nama sekolah, kemudian NPSN, kemudian kelas berapa, semester berapa, materi yang sobat buat pada modul itu materinya apa gitu ya, bab berapa, kemudian pokok bahasan atau materi merujuk pada apa gitu ya, tanggal pembuatannya. Kemudian setelah itu sobat masuk di situ ada nanti simpan gitu sobat ya. Kita akan coba seperti ini. Ini contohnya sobat ya. Oke. Kemudian pada bagian ini jenis berkas ini file ya, karena PDF yang dipilih sobat ya. Oke, kemudian jika file ini ada videonya, sobat bisa menambahkan nanti pada bagian ini. Klik uploadnya ini nanti berupa seperti contohnya ini ya, bisa tautkan Google ya, atau bisa berupa dokumen file PDF gitu ya, mana yang akan sobat buat gitu ya. Ini sobat bisa perhatikan pada bagian ini ada video pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah video terakhir ketika sobat uji kinerja. Ini diupload, isikan data sama seperti tadi. Kemudian nanti sematkan link video, link YouTube ya, link YouTube yang sobat miliki sesuai dengan pembelajaran tadi. Baru klik terakhir, klik simpan gitu sobat ya. Oke, kita kembali lagi ke selanjutnya. Yang paling terakhir ini di sini ada studi kasus ya. Pada studi kasus ini sobat juga harus sudah menyiapkan berkasnya sobat ya, berupa file PDF sobat ya. Studi kasus ini pada bagian bawah ini studi kasus. Oke, kita akan coba buka apa yang harus diisikan pada bagian studi kasus ini. Tentu yang pertama kita akan mengisi laman seperti ini sobat ya, judul studi kasus yang sudah kita buat.
Artinya di sini menyesuaikan dengan materi apa yang akan kita bahas sobat ya. Pada bagian ini sobat ya. Kemudian kita tuliskan pada bagian judulnya. Selanjutnya nama sekolah, kemudian tanggal pembuatan studi kasusnya. Dokumen file ini sobat bisa upload seperti tadi berupa file PDF, kemudian klik upload. Setelah itu simpan. Langkah terakhir itu adalah selesai. Setelah simpan berarti sobat sudah menuntaskan semua isian portofolio pada laman ukin.ukmppg.id. Oke, kita kembali ke sini. Nah, tentunya pengisian ini tentunya sobat jangan sampai keliru sobat ya. Yang pertama jangan sampai lewat tanggal akhir pengisian, karena kalau lewat tanggal nanti sobat dianggap tidak mengikuti ke tahapan selanjutnya, yaitu untuk ujian pengetahuan sobat ya. Semua tab ini sobat perhatikan baik-baik bagaimana cara pengisiannya. Kemudian pastikan semua sudah terisi sobat ya. Pastikan semua sudah terisi. Setelah itu selesai, sobat tinggal menunggu jadwal selanjutnya, yaitu biasanya penjadwalan untuk kegiatan uji pengetahuan atau UP. Tetapi biasanya sebelum itu nanti sobat akan dilaksanakan dulu, itu ada istilahnya itu uji coba sebelum UP. Nah, tergantung LPTK kampus mana, itu biasanya agak berbeda-beda sobat ya bagaimana penerapan peraturannya. Oke, gitu saja sobat. Mudah-mudahan ini dapat membantu khususnya buat teman-teman yang sedang melaksanakan PPG ataupun mungkin yang belum melaksanakan PPG. Nanti sobat semua juga akan menemukan yang seperti ini sobat ya. Oke, gitu saja, mungkin bisa sedikit membantu. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.